Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa bingung dan sedikit frustrasi? Kita sudah kasih pupuk yang terbaik, air juga nggak pernah telat, tapi kok hasil panen padi rasanya makin lama makin turun ya? Padahal semua cara rasanya sudah dicoba. Nah, kalau kamu mengalami hal ini, mungkin masalahnya bukan pada pupuk atau airnya, tapi pada rumahnya si padi itu sendiri, yaitu tanah sawah kita. Sama seperti kita, tanah juga bisa lelah loh. Lelah karena terus-menerus bekerja menumbuhkan tanaman tanpa istirahat dan nutrisi yang tepat. Tanah yang lelah ini artinya dia sudah kehilangan banyak unsur, hara penting, dan struktur tanahnya sudah tidak lagi ideal untuk menopang pertumbuhan akar padi. Akar jadi sulit mencari makan, tanaman jadi kerdil, gampang terserang penyakit, dan ujung-ujungnya bulir padi yang dihasilkan jadi sedikit dan kurang berisi. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia di balik kesehatan tanah sawah. Saya akan ajak kalian semua untuk belajar cara super sederhana buat mendeteksi apakah tanah di sawah kita masih subur dan bugar, atau justru sudah menunjukkan gejala kelelahan. Penasaran kan gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir video nanti saya tidak hanya akan menunjukkan cara mendeteksinya, tapi juga akan memberikan beberapa solusi praktis dan mudah untuk menyembuhkan tanah yang lelah, supaya kembali subur dan siap memberikan kita panen yang melimpah ruah. Yuk, kita mulai petualangan kita menjadi dokter bagi tanah sawah kita. Langkah pertama, mari kita kenali dulu ciri-ciri tanah yang sehat dan subur itu seperti apa. Ini adalah fondasi pentingnya. Tanah yang subur itu ibarat rumah yang nyaman dan penuh makanan bagi tanaman padi kita. Tanah yang subur biasanya memiliki warna yang gelap, cenderung hitam atau coklat tua. Kenapa warnanya gelap? Karena warna gelap ini menandakan kandungan bahan organiknya tinggi. Ia berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang telah terurai. Semakin banyak bahan organiknya, semakin gembur dan subur tanah tersebut. Jadi, kalau tanah sawahmu warnanya gelap pekat, itu pertanda awal yang sangat bagus. 02. Sekarang, coba cium aroma tanah yang ada di genggamanmu. Tanah yang sehat dan subur punya aroma yang khas, seperti bau setelah hujan atau bau hutan yang segar. Bau ini menandakan aktivitas mikroorganisme baik di dalam tanah sedang berjalan lancar. Mereka inilah pabrik pupuk alami di sawah kita. 02. Lalu, coba rasakan teksturnya. Remas pelan-pelan tanah di tanganmu. Tanah yang subur akan terasa gembur, remah, dan mudah hancur, tapi tetap bisa menyatu saat kita kepal. Ini disebut struktur tanah yang baik. Strukturnya tidak terlalu padat dan tidak terlalu berpasir. 2. Struktur yang gembur ini sangat penting agar akar padi bisa dengan mudah menembus tanah untuk mencari air dan unsur hara. Ini juga memastikan adanya cukup rongga udara di dalam tanah yang dibutuhkan akar untuk bernapas. Terakhir, coba perhatikan kehidupan di dalam tanah itu. Apakah kamu melihat ada cacing tanah atau serangga-serangga kecil lainnya? Kehadiran cacing adalah indikator emas. Cacing adalah insinyur tanah alami. Mereka membuat terowongan yang membantu aerasi dan drainase, dan kotoran mereka adalah pupuk organik terbaik. Jadi, untuk merangkum tanda tanah subur itu ada 4. Warnanya gelap, aromanya segar seperti tanah hutan,
teksturnya gembur dan remah, serta kaya akan kehidupan seperti cacing tanah. Coba sekarang cek, apakah tanah di sawahmu memenuhi kriteria ini? Ini penting sekali untuk deteksi dini, sebelum kondisinya semakin parah. Tanda pertama yang paling mudah dilihat adalah perubahan warna. Jika dulu tanah sawahmu berwarna coklat gelap, tapi sekarang warnanya jadi lebih terang, pucat, atau bahkan kekuningan dan kemerahan, ini adalah lampu kuning. Warna yang memudar ini menunjukkan kandungan bahan organiknya sudah sangat berkurang. Tanah sudah kehilangan stok makanannya. Ibaratnya, dapurnya sudah mulai kosong. Ini sering terjadi karena pengolahan tanah yang terus-menerus dan sisa-sisa jerami yang selalu dibakar, bukannya dikembalikan ke tanah. Tanda kedua, lihat dari teksturnya. Ambil segenggam tanah yang kering. Apakah terasa keras seperti batu dan sulit sekali untuk dipecahkan? Atau saat basah, apakah jadi sangat lengket seperti lumpur liat yang pekat dan sulit diolah? Ini adalah ciri tanah yang strukturnya sudah rusak dan padat. 04 banding tanah yang padat ini akan mencekik akar padi. Akar jadi susah berkembang. Sirkulasi udara dan air terhambat. Kalaupun kita kasih pupuk, pupuknya akan sulit diserap oleh akar karena terhalang oleh tanah yang keras. Pupuknya jadi banyak yang terbuang percuma. Tanda ketiga adalah genangan air. Coba perhatikan setelah hujan atau setelah pengairan, apakah air menggenang terlalu lama di permukaan sawah dan susah meresap ke bawah? Atau sebaliknya, air langsung hilang dan tanah cepat sekali kering. Keduanya adalah pertanda buruk. 05 tanah yang sehat mampu menahan air dengan pas, tidak becek, tapi juga tidak kering kerontang. Kalau air susah meresap, artinya tanah terlalu padat. Kalau air terlalu cepat hilang, artinya tanah tidak mampu lagi menyimpan cadangan air untuk tanaman. Tanda keempat yang paling jelas, kehidupan di dalam tanah menghilang. Saat kamu mencangkul atau membajak, apakah kamu masih sering menemukan cacing tanah? Jika cacing sudah jarang atau bahkan tidak ada sama sekali, ini adalah alarm bahaya yang serius. Artinya, kondisi tanah sudah tidak lagi ramah bagi kehidupan mikroorganisme penyubur tanah. Bisa jadi karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, yang membuat tanah menjadi racun bagi makhluk-makhluk baik tersebut. Sekarang, coba jujur pada diri sendiri. Dari tanda-tanda tadi, berapa banyak yang kamu temukan di lahan sawahmu? Jika ada satu atau dua tanda, berarti tanahmu sudah mulai sakit dan perlu segera diobati. Jangan tunggu sampai semua tanda muncul, karena pemulihannya akan jauh lebih sulit dan lama. Oke, jangan panik dulu kalau ternyata tanah sawahmu menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Kabar baiknya, tanah itu punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan kita mau membantunya. Anggap saja ini adalah kesempatan kita untuk berinvestasi jangka panjang pada kesehatan lahan kita. 06, bagaimana cara memperbaikinya? Konsenia 1, kembalikan apa yang telah kita ambil dari tanah, yaitu
bahan organik. Ini adalah obat paling mujarab untuk tanah yang lelah. Bahan organik akan memperbaiki struktur tanah, menjadi makanan bagi mikroorganisme, dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan unsur hara. Cara termudah dan termurah untuk menambahkan bahan organik adalah dengan tidak membakar jerami setelah panen. Jerami adalah harta karun. Cacah jerami dan benamkan kembali ke dalam tanah saat pengolahan lahan. Biarkan ia membusuk dan menjadi kompos alami di sawah kita. 07. Awalnya mungkin sedikit merepotkan, tapi percayalah, manfaat jangka panjangnya luar biasa. Setiap ton jerami yang kita kembalikan sama saja dengan kita memberikan puluhan kilogram pupuk N, panjang, dan K secara gratis ke lahan kita. 07. Cara kedua adalah dengan menggunakan pupuk kandang atau kompos. Sebelum tanam, sebarkan pupuk kandang yang sudah matang, yang sudah tidak panas, dan tidak berbau menyengat secara merata di lahan sawah. Pupuk kandang ini akan menjadi booster nutrisi dan kehidupan bagi tanah kita. Ini penting untuk membunuh bibit penyakit dan biji gulma yang mungkin ada di dalamnya. Cara ketiga yang juga sangat efektif adalah rotasi tanaman atau menanam tanaman. Penutup tanah cover crops di antara musim tanam padi. Misalnya, kita bisa menanam kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kedelai. Tanaman legum atau kacang-kacangan ini punya kemampuan hebat, yaitu mengikat nitrogen dari udara bebas dan menyimpannya di dalam tanah melalui bintil akarnya. Ini sama saja dengan memberikan pupuk nitrogen alami secara gratis untuk tanaman padi kita di musim berikutnya. Selain itu, setelah panen kacang, sisa tanamannya bisa kita benamkan ke tanah sebagai sumber bahan organik tambahan. Ini adalah praktik pertanian cerdas yang sudah dilakukan nenek moyang kita sejak dulu. Langkah selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia secara bertahap. Saya tidak bilang untuk berhenti total, tapi kurangi dosisnya. Ketika tanah kita sudah kaya bahan organik, efisiensi penyerapan pupuk kimia akan meningkat drastis. Jadi, dengan dosis pupuk kimia yang lebih sedikit, hasilnya bisa sama atau bahkan lebih baik. Karena tanah kita sudah mampu memasak dan menyediakan nutrisi dengan lebih efektif. Ini tentunya akan menghemat biaya produksi kita secara signifikan. Dan yang tidak kalah penting, berikan kehidupan kembali ke tanah kita. Kita bisa menggunakan pupuk hayati atau agens hayati yang banyak dijual di toko pertanian. Produk ini berisi miliaran mikroorganisme baik yang akan membantu menyuburkan tanah dan melawan patogen penyakit. Memperbaiki tanah memang bukan proses yang instan. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Mungkin di musim pertama atau kedua, hasilnya belum terlihat drastis. Tapi percayalah, di musim-musim berikutnya, kamu akan melihat perbedaan yang luar biasa. 09. Tanahmu akan menjadi lebih gembur. Tanaman padimu lebih sehat dan hijau. Serangan hama penyakit berkurang, dan yang terpenting, hasil panen akan kembali meningkat secara stabil. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan usaha tani kita. Jadi, kesimpulannya, jangan hanya fokus pada tanaman di atas, tapi mulailah perhatikan pondasi di bawahnya. Kenali kondisi tanahmu, dan jika ia menunjukkan tanda kelelahan, segeralah berikan obat berupa bahan organik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Maju terus pertanian Indonesia.